Ada lagi nggak Mas? Oke, ada lagi ini fenomena lagi nih. Ini saya lagi pengen ngobrol tentang fenomena penyakit-penyakit yang agak aneh nih. Ya. Jadi begini, Ki. Ini ada kayak penyakit yang dia itu orang yang melakukan pesugihan, setelah itu dia jadi lumpuh total. Nah itu korelasinya itu mungkin nggak lumpuh totalnya, saya anggap aja itu nggak karena kecelakaan atau apa, tiba-tiba aja lumpuh total gitu. Saya bisa jawab. Dari yang rasional dan juga dari yang irrasional ataupun yang tidak rasional. Saya jawab di rasional dulu. Mungkin tidak Mas, dia pesugihan dan dia merasa kaya, ya kan? Kemudian dia tidak melakukan syarat ataupun tumbal ataupun syarat-syarat dulu, pantangannya dilanggar. Kemudian dia merasa saya sudah melanggar pantangan. Wah, ini saya celaka. Akhirnya celaka betulan kan? Dia lumpuh. Nah, ketika dia sudah merasa tadi sudah mendapatkan semuanya, tiba-tiba dia lumpuh, kemungkinan besar lumpuh disebabkan karena stroke. Pikiran kebatak Mas. Oh, di sinetron TV sudah banyak kok. Ibaratnya anaknya tiba-tiba jadi durhaka, tiba-tiba pegang jantung, stroke, berubah kan, lumpuh kan. Jatuh miskin gara-gara bangkrut perusahaannya, dia jatuh. Akhirnya apa? Tadi dia lumpuh gara-gara stroke, serangan jantung. Nah, kalau yang tidak rasional, ya kan, dia kena pesugihan. Berarti orangnya mengakui kalau dia pesugihan. Iya, dia pakai pesugihan. Kemudian lumpuh total. Tapi dia berhasil nggak aslinya? Saya kurang tahu, tapi ceritanya itu berarti dia pakai pesugihan terus jadi lumpuh. Gitu. Nah, kemungkinan ya kan gini, mohon maaf Mas, kalau pesugihannya memang itu ilmu hitam, otomatis dia pakai perjanjian dengan jin, dengan setan. Kalau perjanjian itu kontraknya dibatalkan secara sepihak atau tidak diperbaharui, ya kan, dia kena imbasnya. Nah, syaratnya katakanlah, saya pokoknya setiap malam Jumat adakan sesembahan seperti ini. Kalau dia tidak melakukan, dia celaka. Berarti yang mencelakai jinnya itu, jin pesugihan. Katakanlah ibu-ibunya masuk ke dalam pikirannya, kemudian dia perjalanan naik mobil, naik motor, kecelakaan kan tidak tahu. Kemudian dia masuk ke dalam pikirannya, membuat pikirannya kacau sehingga dia tekanan darah tinggi, stroke lagi, kan bisa saja gitu. Jadi semua itu bisa jadi korelasi, entah itu dari mana kita teliti. Oh, ini karena medis sembuhan, oh ini yang non medis, oh ini gara-gara pikirannya dia gitu. Jadi kalau untuk masalah-masalah semacam itu ya gara-gara tumbal pesugihan, ya bisa jadi kalau dia melakukannya, mengakuinya, ya bisa jadi tadi gara-gara dia melakukan menentang pantangan. Atau mungkin yang dulu Ki Bagus pernah sebut karma itu tadi, bisa kalau kita berbicara karma ya pasti ada. Saya percaya karma. Ketika kita berbuat baik ya kita dapat baik, berbuat buruk ya jadinya buruk. Wong pesugihan ambilnya itu buruk, otomatis dapatnya kan buruk, kan gitu. Bagus di awal aja ya. Iya, enak di awal. Nggak enak kan di akhiratnya juga kan, semacam itu Mas. Gitu. Ada lagi? Oke. Saya beberapa pertanyaan lagi ya Ki, nggak apa-apa ya Ki ya. Monggo, nggak ada masalah. Tadi kan begini aja. Ada orang yang merasa kepala pusing, badan tertusuk-tusuk, tercabik-cabik, badan lelah sama sekali. Itu apakah kayak gitu bisa juga dari gangguan jin? Dari putus cinta. Malah putus cinta? Bisa jadi kan. Karena apa? Pikirannya ruwet Mas. Dia mikirkan yang negatif. Pusing. Akhirnya banyak yang nggak kuat bunuh diri kan. Oh iya. Ya kan? Nah, kenapa orang putus cinta itu menjadi contoh? Ya karena pikiran kotor, pikiran negatif itu ya tadi energinya nggak stabil, emosinya kemana-mana. Itu. Nah, apakah juga karena jin? Ya. Sakitnya tiba-tiba sakit kepala, kemudian sendi-sendi rasanya ditusuk-tusuk dan ada jadwalnya, katakanlah setelah bangun tidur tiba-tiba seperti itu, atau melakukan ibadah dia seperti itu, ya, memang tujuannya itu mengganggu manusia itu kan. Jadi kita lihat ciri-cirinya saja ya, kita kembali seperti yang saya sampaikan tadi di awal. Ciri-cirinya, kalau memang ciri-cirinya nggak nyata, aneh,
dan itu ada polanya, ya mungkin karena tadi gangguan gaib gitu loh Mas. Oke, saya mulai paham nih. Tapi saya ada lagi fenomena lagi. Yeah. Ini mungkin bisa juga kalau menurut saya ini psikologis. Ini ada orang yang merasa ketakutan sekali. Tentang apa? Banyak hal. Ya bisa setan, bisa karena ada setan dia takut gelap seperti itu. Mungkin ke fobia juga, tapi ini ekstrim. Ya mau ngapain aja takut. Okay. Mau nyebrang takut, mau ngapain takut lah. Perasaan ketakutan yang berlebihan ini itu disebabkan karena apa biasanya? Kalau dari psikologi ya, mungkin itu karena trauma tadi. Ada pemicunya dulu, gitu. Ada juga karena kejadian mungkin di depan kepala, mata kepalanya sendiri mungkin melihat kejadian yang mengerikan, sehingga dalam otaknya pikirannya gini, kalau saya melakukan ini takutnya sama seperti orang itu, ya, takut untuk kerja, ya kan? Itu ada loh orang yang selalu pikirannya semacam itu. Jadi pikirannya terlalu gimana ya? Wong Jawa ngarani itu sepaneng gitu Mas. Udah lah kalau ada orang bertengkar di depan ya udah minggir. Itu kalau dibawa perasaan baper gitu, dia lihat orang bertengkar tadi suami istri, akhirnya apa, dia nggak mau nikah Mas. Karena itu kejadian itu. Oh iya. Berarti kalau nanti aku nikah gelutan kayak ngono. Akhirnya dia nggak mau nikah, trauma. Padahal nggak mengalami ya. Betul. Ada lagi yang unik. Saya pernah menerima konsultasi orang yang bukan trauma, takut yang berlebihan. Takut apa Mas? Takut nggak bisa beribadah. Takut nggak bisa beribadah. Aneh kan? Dia takut nggak bisa beribadah. Ya saya tanya, terus ibadahnya gimana? Ya saya takut. Loh, takut nggak bisa beribadah, akhirnya dia takut beribadah. Bener nggak? Memang kejadian kan akhirnya. Dia takut tidak beribadah, berarti kan dia takut meninggalkan sholat kewajiban. Iya. Gara-gara takut akan meninggalkan kewajiban, dia meninggalkannya gara-gara ketakutan tadi. Tapi berarti malah nggak jadi ibadah dong? Betul. Pikirannya itu loh. Terus aku mengatakan, loh ibu, mohon maaf, apakah ini pikiran ibu sekarang ini wajar? Ibu takut akan sesuatu, tapi jika ibu tidak melakukan sesuatu itu menjadi nyata. Ternyata setelah saya telisik, ada jin yang mengganggu dalam pikirannya Mas. Gitu. Jadi orang ini seolah-olah dia apa yang namanya? Seolah-olah rasa ketakutan itu ada di depan dirinya. Loh, ibu takut akan tidak ibadah itu kenapa? Ya takut disiksa. Lah wong ibu gak ibadah kok sekarang. Malah disiksa kan? Iya, gitu. Jawabannya gampang, oh iya. Lah itu pikiran ibu muncul tiba-tiba atau gimana? Iya, saya mau ibadah itu takut gak bisa ibadah. Bagus, akhirnya gak jadi ibadah kan? Loh kok malah aneh kan gitu. Akhirnya saya bantu untuk menyembuhkan gangguan semacam itu menggunakan tadi yang metode dari saya, terapi wirid begitu Mas. Ya insya Allah, dan alhamdulillah beberapa, kalau tidak salah ya hampir 4 bulan ini sudah sembuh begitu Mas.